Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya menembak mati bandar atau pengedar narkoba dan bagaimana cara menginterogasi pelaku pengedar narkoba yang sesuai dengan syariat? Terima kasih Ustaz. Kasih nomor HP, jawabannya lewat HP. Tayyib. Yang seperti ini kembali pada ketentuan hukumnya. Dalam agama ada ketentuan termasuk di sini berlaku hukum qisas. Qisas ini diterapkan dalam bentuk dua hal. Jika negerinya negeri Islam, maka qisas diterapkan dalam bentuk sesuai dengan kadar kesalahannya. Misal, dia bunuh orang, maka dibunuh lagi. Quran surah kedua Al-Baqarah, kita ambil dari ayat 177 ya, sampai dengan ayat 182-nya. Turunan-turunan di situ qisas. Ya, bahkan dari masuk ke 178-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang beriman, jika ada pembunuhan terjadi, maka hukuman qisas berlaku. Apa hukuman qisasnya? Nyawa dengan nyawa lagi. Apa tujuannya? Walakum fil qisasi hayatun. Hukuman qisas diberlakukan bukan ingin membunuh orang, tapi ingin menghasilkan kehidupan dari hukum itu. Sebab kalau orang tahu hukumannya ketat, kalau membunuh akan dibunuh lagi, dia akan berpikir berulang-ulang. Artinya kalau dia sengaja, dia memang ingin niat ingin dibunuh. Boy, saya bunuh dia. Tahu kamu akan dibunuh, nggak apa-apa, memang niat. Masya Allah, ada niat untuk dibunuh. Nah, kalau orang sadar dia akan mati ketika dia mengeksekusi orang lain, maka dia akan berpikir ribuan kali. Terjaga dia dari itu. Maka pertama, jika hukum yang diterapkan hukum Islam, misal qisas untuk pembunuhan, maka dibunuh lagi. Kecuali kalau ada diat pemaafan dari ahli warisnya. Misalnya memaafkan itu ditebus dengan sekian, maka gugur hukum itu dengan pemaafan ahli warisnya dengan syarat-syarat tertentu. Misal bukan kematian misalnya diakibatkannya, tapi karena pukulan, pukul lagi. Mata balas mata, telinga balas telinga. Maka sesuai dengan kadarnya di sini. Kedua, jika bukan hukumannya hukuman dari nilai-nilai yang terkait dengan nilai Islam, misal negaranya menerapkan bukan dengan hukum Islam, tapi dengan hukuman yang lain misalnya, maka nilai qisas itu kemudian dialihfungsikan dengan sifat hukuman yang ketat berdasarkan hukum di negara itu. Misal, seseorang yang membunuh misalnya, maka terancam dia dengan hukuman mati. Terancam dengan hukuman mati. Maka, mohon maaf, penerapan hukuman itu bukan diarahkan meringankan, tapi harusnya sesungguhnya dibuat dengan hukum berlapis mengarah pada hukuman berat itu. Saya ulang. Jika diterapkan hukum misalnya, orang yang membunuh diancam dengan pasal hukuman mati. Maka orang Islam yang menerapkan tentang nilai hukuman ini, tugas dia bisa jadi hakim, tugas dia jadi jaksa, tugas dia jadi penuntut dan sebagainya, termasuk misalnya pengacara. Yang dia hadirkan adalah tuntutan ini diarahkan pada tuntutan maksimalnya, bukan tuntutan pada minimalnya. Sehingga dengan tuntutan kematiannya ini bisa mencegah seseorang dari berbuat perbuatan yang tidak diinginkan. Jadi kadang-kadang mohon maaf, sistem hukum kita itu mengarahkan kepada pengurangannya, bukan pada pengetatannya. Contoh, seorang yang melakukan pembunuhan diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup atau denda sekian atau subsidiar sekian. Banyak pilihan-pilihan ini memungkinkan seseorang ketika melakukan perbuatan, dia sudah merencanakan, paling pilihannya ngambil atau yang paling belakang. Nanti saya cari pengacara yang paling bagus, nanti saya buat begini-begini, akhirnya terjadilah kemudian kejahatan yang direncanakan. Sistem dunianya tidak berlaku, sekalipun sistem akhiratnya mungkin belum muncul, tapi sistem dunianya menjadi lemah di situ. Dalam kasus ini termasuk masalah narkoba. Narkoba itu kejahatan yang sangat tinggi. Kalau saya pernah baca tentang tuntunan kepolisian, di situ disebutkan narkoba itu termasuk kejahatan tingkat internasional, yang hukumannya sama ya dengan koruptor, dengan kejahatan pembunuhan, bahkan masuk dalam kategori extraordinary crime. Jadi kalau misalnya dikerjakan itu hukumannya sama dengan hukuman seperti orang membunuh berencana dan sebagainya. Maka dalam hal yang demikian, jika undang-undang yang mengatur
pada hal yang demikian, kebolehannya Anda mengeksekusi orang yang mengedarkan demikian, hukumnya ada, dan akibatnya juga ada, dampaknya ada, maka dalam hal agama itu dibolehkan. Jika memang dipastikan yang demikian itu tidak bisa dihindari kecuali dengan hukuman yang demikian. Misal, dia tidak mau menyerah, tetap kemudian dia melawan, bahkan melakukan senjata, bahkan dengan itu dampaknya bisa banyak, menggugurkan orang lain, menyebabkan orang meninggal. Maka dalam antum menunaikan tugas, antum punya kewenangan itu, hukumnya ada, maka diperkenankan antum untuk melakukan tindakan yang demikian. Jika memang pelaku dimaksud tidak mau menyerah, tidak bertobat, dan di situ dia bisa membahayakan orang lain. Wallahu taala alam bissawab.